Alhamdulillahilladzi ja'ala ba'da kulli dha'iqatin wa shiddatin faraha wa yassara liman i'tasama bihi min kulli nazilatin makhraja wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul ayatil bahirah wa nashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuqda biha hajatuna wa tufarraju biha qarabatuna wa tukaffina biha syarru a'daina wa sallama alaihi wa ala alihi salaman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa usikum bi taqwallahil aliyyil azim. Kama qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika anna Allah ta'ala lam yaj'alid dunya thawaban limu'minin wala 'uqubatan likafirin. Hal ini karena Allah tidak pernah menjadikan dunia ini sebagai pahala bagi orang yang beriman, dan juga tidak menjadikan dunia ini sebagai hukuman bagi orang yang kafir. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah yang singkat pada hari ini adalah tentang bagaimana kita bersikap dalam menghadapi ujian duniawi. Jadi seberat apapun ujian, hakikatnya tidak akan pernah berada di luar kemampuan kita dalam menghadapinya. Musibah terasa semakin berat dan sulit itu justru diakibatkan dari persepsi buruk atau suuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengerti hakikat qada dan qadar serta hikmah di balik keduanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286 Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Yang penting bangun sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga selalu persepsi bahwa di balik setiap qada dan qadar pasti ada hikmah dan pelajaran. Mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik dan hidayahnya dalam menangkap sekecil apapun hikmah di balik setiap peristiwa, agar kita tidak salah tafsir, tidak salah sikap, sehingga akibatnya kita tersesat dalam menyimpulkan sebuah ujian. Na'udzubillah min dzalik. Percayalah bahwa kita ini secara spiritual itu berjalan terus, berevolusi ke arah yang lebih baik.
Hanya saja jalan ke sana memang Allah buat berliku agar kita ini tegar dan dewasa untuk mengerti setiap proses, kemudian menerima hasilnya. Kita sebagai manusia kan kadang-kadang nggak mau menerima proses. Inginnya hasil akhirnya selalu seperti yang kita harapkan. Secara duniawi kita ini tidak mungkin akan berada di puncak terus. Bisa saja secara material kita ini bertumbuh, tapi badan kita pun mengalami penurunan. Makin ringkih, makin rapuh, duit makin banyak, belum tentu badan ini bisa dibawa untuk menikmati semuanya. Harta kita bisa saja semakin berkurang, karena memang kemampuan kita untuk bekerja juga ada batasnya. Walau perusahaan itu milik kita sendiri pun, kedudukan kita pasti akan digantikan oleh generasi penerus, oleh anak keturunan kita. Maka jangan buat hidup kita ini semakin sulit, karena kita ini banyak mengisi hidup kita ini dengan keluhan di atas keluhan. Karena obsesi kita untuk hidup abadi, untuk selalu jaya di atas, lebih sering menghantui kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu ibnu Adam ila jambihi tis'un wa tis'una maniyatan, in akhta'athul manaya waqa'a fil haram." Perumpamaan manusia itu seperti dikelilingi oleh 99 cara dia untuk mati. Jika tidak ada satupun cara dari 99 itu yang mendekati dia untuk mati, dia pasti mati karena usia lanjutnya. Karena degeneratif semua sel-sel dalam tubuhnya. Panjang angan-angan atau terlalu obsesif adalah racun yang membuat seseorang itu menjadi kelihatan cepat tua, cepat lemah, frustasi, dan akhirnya gampang penyakitan. Maka mohon maaf, keadaan seperti itu karena kita ini sering bersuuzon kepada keadaan. Dikit-dikit kita sering bicara, wah mati gua, wah apes gua, waduh musibah apa lagi. Banyak hal-hal negatif yang sebenarnya itu hadir dari perspektif kita sendiri. Ketika kita mengatakan itu, ketika kita mengatakan mati gua, apes gua, musibah ini, berarti kita sedang mendoakan buruk untuk diri kita sendiri. Kita selalu bernegative thinking. Jadi kadang-kadang persoalan itu bukan dari persoalannya, persoalan itu datang dari perspektif yang kita bangun. Kita lupa bahwa yang namanya dunia ini bukan tempat kita mendapatkan balasan. Dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Innad darud dunya daru bala'in wa imtihanin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal mihani wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu dari setiap ujian dan fitnah, baik yang jelas maupun tersamar. Kita lihat, kalimat mihan berbeda dengan al-bala. Kalau al-bala itu jelas ujian dalam bentuk musibah. Tapi kalau al-mihan itu sebenarnya ujian dalam bentuk umum, tapi konotasinya lebih sering ujian dalam bentuk kenikmatan dan keberkahan. Justru disitulah pintu fitnah banyak terjadi, yaitu ujian berupa kenikmatan. Belakangan kita sering sekali mendapatkan berita begitu banyaknya para pejabat yang di OTT oleh KPK, oleh kejaksaan. Itu contoh orang gagal karena diuji oleh kenikmatan, diuji oleh harta. Kenapa demikian? Kenapa banyak terjadi? Karena ujian berupa kenikmatan itu tersamar. Dan banyak orang yang tidak menyadari ketika dia mendapatkan kenikmatan dan kedudukan itu sebagai ujian. Banyak yang tidak mau mengakui itu sebagai ujian. Paling banter ketika selamatan, dia hanya mengatakan ini adalah amanah. Gak ada pejabat yang ketika dia selamatan karena mendapatkan jabatan, dia mengatakan ini adalah ujian. Jarang sekali. 1-2 yang mengatakan ini adalah ujian. Kebanyakan mereka bilangnya ini adalah amanah. Hebat sekali. Seolah-olah dia yang pantas diberikan amanah itu. Makanya kebanyakan orang itu tergelincir karena tidak menyadari itu adalah ujian. Beda dengan bala, dengan musibah. Kalau musibah itu gampang sekali kita mengatakan, oh ini pasti adalah ujian.
maka dengan cepat kita untuk bersikap sabar. Banyak orang yang berhasil melewati ujian dalam bentuk bala. Tapi sedikit sekali orang yang sukses ketika diuji oleh kenikmatan. Bala atau musibah sebenarnya kadang-kadang itu pun bukan ujian. Belum tentu itu ujian. Bisa jadi yang namanya bala atau musibah adalah penghapus dosa. Dan kita harus bersyukur karena itu. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min masabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakkuha illa kaffarallahu min khatayahu." Akhrajahu Bukhari. Apapun yang menimpa seorang mukmin, baik itu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, bahaya atau penderitaan, bahkan duri yang menusuk dia sekalipun, maka Allah akan menebus sebagian dosanya melalui hal itu. Jadi jangan kita kemudian suudzon bahwa ketika kita mendapatkan musibah itu merupakan ujian yang akan menjerumuskan kita. Enggak. Siapa tahu itu adalah penghapus dosa. Untuk itu kita perlu menyeimbangkan kesehatan rohani kita agar segala hal yang kita hadapi di dunia ini tidak kita sikapi dengan salah. Yaitu jumawa ketika kita mendapatkan rahmat dan jatuh mentalnya ketika kita mendapatkan musibah. Itu karena kita salah persepsi. Karena rohani kita ini, kalau rohani kita ini sehat dan lurus, insya Allah badan pun akan mudah dibawa sehat dalam segala keadaan. Saat rezeki kita menurun, nilai tukar rupiah dengan dolar semakin naik, harga BBM tidak terkendali, tapi jiwa kita insya Allah akan mudah dibawa senang. Silaturahmi kemana-mana, walaupun kita tidak punya duit, kita nggak minder. Kalau kita mengerti tentang hakikat ujian hidup. Sebaliknya, kalau rezeki kita melimpah, mudah-mudahan kita bisa mensikapi itu semuanya sebagai ujian. Sehingga kita tidak gegabah. Karena kalau kita mensikapi melimpahnya rezeki dan kedudukan yang semakin meningkat, kalau kita segera sikapi itu sebagai sebuah ujian, maka kita pun akan terhindar dari keadaan-keadaan yang membuat kita ini terjerumus atau tergelincir. Na'udzubillah min dzalik. Sarana perbaikan rohani kita memang lebih sering datang dalam bentuk berbagai macam kesulitan. Karena itu saling terkait. Termasuk situasi yang kita hadapi saat ini. Maka mari kita buka mata batin kita. Jangan hanya buka mata kepala kita, buka mata batin kita secara lebar untuk melihat apa hikmah di balik setiap keadaan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bin Adham rahimahullah taala mengatakan, "La yanalar rajulu darajatas shalihin hatta yatajawaz sita aqabat." Seorang tidak akan sampai kepada derajat kesalehan yang sejati kecuali dia pernah melewati 6 perkara dan kemudian lulus. Yang pertama, awwaluha ayyughlaqa babun ni'mah wa yuftaha babus syiddah. Tertutupnya pintu kenikmatan dan mulai terbukanya pintu kesulitan. Ini adalah ujian pertama. Ikhtiar duniawi kita tidak selamanya mulus, ada kalanya turun dan naik. Kita sering terpinggirkan kadang-kadang dalam persaingan. Maka saat itu adalah saatnya kita mulai mereposisi pandangan kita kepada dunia. Jangan menjadi budak dunia, tapi jadilah orang yang zuhud dalam menghadapi dunia, sesulit apapun itu. Wa thaniha ayyughlaqa babul izz wa yuftaha babul dhulli. Tertutupnya pintu kemuliaan dan mulai terbukanya pintu kehinaan. Masa pensiun, masa ditinggalkan oleh pengikut, itu adalah sunnatullah yang pasti akan terjadi. Saat itulah kita benar-benar harus memulai untuk belajar menghinakan diri kita di hadapan Allah sebelum kita dihinakan oleh orang lain. Wa thalithuha ayyughlaqa babur rahah wa yuftaha babul juhdi. Tertutupnya pintu berleha-leha, pintu santai-santai, dan mulai terbukanya pintu kerja keras. Contohnya, dulu waktu kita masih muda, kita mudah melakukan segala sesuatu. Tapi semakin bertambahnya usia, hal yang dulu kita anggap mudah sekarang udah mulai makin sulit. Maka jika fisik kita ini sudah tidak bisa lagi kita bawa untuk beribadah, ibadah yang fisik, yang berat karena usia dan lain sebagainya, itu saatnya kita menaikkan makom ibadah batin kita. Ibadah batin kita itu adalah
ikhlas, tawakal, sabar, syukur, ridho. Itu adalah ibadah batin. Kalau ibadah fisik kita nggak bisa kita bawa seenaknya dengan meningkatnya usia kita. Maka saat itulah kita menaikkan kuadran ibadah batin kita. Warabi'uha ayyughlaqa babun naum wa yuftaha babas sahar. Tertutupnya pintu enak tidur dan mulai terbukanya pintu sahar. Pintu suka di tengah malam kita terbangun. Entah karena kencing lah, entah karena kita galau dan lain sebagainya. Berbagai macam persoalan penyakit membuat tidur kita tidak senyaman, tidak selengkap dulu ketika kita masih muda. Maka saatnya di situ kita menaikkan kualitas ibadah kita. Kalau kita bangun malam, jadikan kebiasaan itu untuk sholat tahajud. Jadikan itu rutinitas baru. Mungkin orang-orang yang sudah mulai kena prostat dan lain sebagainya, pasti tengah malam itu kebangun. Maka ketika bangun, sekalian sholat. Jadikan itu merupakan sebuah rutinitas baru. Wa khamisuha ayyughlaqa babul ghina wa yuftahu babal faqri. Tertutupnya pintu kekayaan dan terbukanya pintu kefakiran. Masa pensiun, masa PHK, menurunnya usaha, itu terbukti membuat volume harta kita menurun. Yang berdampak kepada kualitas kesehatan kita juga menurun. Saatnya kita tidak berbangga lagi dengan kekayaan dan kedudukan. Karena setiap orang pasti akan mengalami kefakiran. Mungkin bentuk kefakirannya bukan dalam bentuk harta. Kefakiran itu bentuknya banyak. Termasuk ketika kita sakit, artinya badan kita menjadi fakir. Kita ditinggalkan oleh para pengikut, itu termasuk bagian daripada kefakiran. Jadi Allah mengirimkan kefakiran kepada setiap orang dalam bentuk yang berbeda-beda. Tidak selamanya kefakiran itu dalam bentuk harta. Dan itu akan dialami oleh setiap orang. Wasadisuha ayyughlaqa babul amal wa yuftahu babal isti'dadil maut. Tertutupnya pintu berangan-angan panjang dan terbukanya pintu untuk menghadapi kematian. Saatnya kita mewaspadai kematian yang bisa datang kapan saja. Jauhkan panjang angan-angan seolah-olah kita ini akan hidup abadi selamanya. Ingat, kematian tidak mengenal usia muda. Kematian tidak mengenal status, kematian tidak mengenal gender. Kematian bisa datang kapan saja. Kita harus bersiap dalam segala keadaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم ونفعنا وإياكم بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir al-qail fi kitabih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu bangun sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena itu adalah sikap yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau ibadah mahdoh kita tidak sebaik para masyayikh, tidak sebaik para ustadz, tapi kalau kita selalu bersikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada qada dan qadarnya, insya Allah itu akan menutupi semua kekurangan ibadah mahdoh kita, menutupi kekurangan sholat kita, menutupi kekurangan dzikir kita, tilawah Quran kita dan lain sebagainya. Jika kita sulit menemukan hikmah di balik sebuah ujian, baik itu ujian berupa kenikmatan maupun musibah, maka bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu hidayah dalam menangkap isyarat dan pelajaran atau hikmah di baliknya agar kita tidak tersesat atau kufur, baik karena ujian berupa kenikmatan maupun ujian karena musibah dan lain sebagainya. Ibadallah,
Inna Allah amarukum bi amrin bada bi nafsih wa tanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ardi anil khulafa'ir rasyidina sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ala sairi ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabihi wa min fitnatin nari wa adzabihi wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghsil anna khatayana bima'id thalji wal barad wa naqqi qulubana minal khataya kama naqqaita thabil abyadi minad danas wa ba'id bainana wa baina khatayana kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wastaghfiruhu yastajib lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqim